Oh, pergi. Oke, tidak apa-apa. Yang ada di kelas ini sehat kan? Sehat. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dulu kita yang dipimpin oleh ketua kelas kita yaitu Samuel. Silakan, Mem. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Tadi yang tidak hadir, si Yogi, kemudian yang lain sehat, Ibu harapan kita sehat di sini ya. Hari ini kita akan mempelajari materi lantai, yaitu bagian dari lantai itu spermatofita yang akan Ibu terangkan. Sebelum Ibu terangkan mengenai spermatofita, lantai yaitu spermatofita, ya, Ibu mau kita semua di sini melakukan teknik stop. Apa itu teknik stop? Supaya kita mengembalikan fokus kita ke proses pembelajaran ini, membuang energi negatif yang tadi pagi yang kita alami bersama, supaya kita lebih tenang, kemudian supaya kita tidak fokus lagi di sini. Oke, Ibu buat ya. Sebelumnya, kayaknya nggak semangat ini. Kita buat yel ya. Tahu kan yelnya? Seperti biasa, kita kan sudah menetapkan yel ya. Kalau Ibu bilang biologi, kalian bilang happy. Oke, semangat lagi ya. Biologi happy. Ini dari kelompok sama kinesetik belum semangat. Biologi happy. Kita lakukan teknik stop. Biayanya tetap ya, jangan diganti-ganti ya. Atau kalau ada inisiatif yang baru, kreativitas yang baru boleh kita ganti. Pejamkan mata kalian. Pejamkan matanya. Duduk yang rapi, yang nyaman. Duduklah kalian dengan nyamannya seperti apa. Tarik nafas kalian. Keluarkan. Sembari kalian mengeluarkan energi negatif yang tadi pagi kalian alami. Ada rasa kesal, misalnya terhadap orang tua kalian, atau dengan teman-teman kalian, atau kalian merasa bad hari ini. Tolong keluarkan dari pikiran kalian energi negatif itu. Mari kalian sambil menarik nafas dan mengeluarkannya. Ingat, kita hari ini mengadakan proses pembelajaran. Ingatlah bahwa orang tua kalian sangat berharap kepada kalian supaya kalian benar-benar belajar, benar-benarlah melakukan proses pembelajaran yang diinginkan orang tua kalian supaya kalian sehat. Insyaallah kita menyenangkan semangat kalian dan harus lebih semangat dibandingkan hari-hari yang sebelumnya. Supaya apa? Ingat
dibandingkan auditori yang rekaman dianya. Sudah? Sebelum ibu memulai pelajaran, ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Nah, coba lihat, buka bukunya. Tumbuhan monokotil dan dikotil. Sembari ibu membuka file PowerPoint, kalian baca dulu. Tumbuhan monokotil dan dikotil. Jadi tumbuhan biji. Untuk hari ini, ibu menjelaskan tentang tumbuhan spermatopita. Apa tugas kalian? Tujuan pembelajaran hari ini, kalian dapat mengidentifikasi yaitu ciri-ciri dari tumbuhan spermatopita, yaitu tumbuhan biji ya. Pertama, kalian dapat mengidentifikasi ciri-ciri tumbuhan spermatopita. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran hari ini, kalian dapat membedakan tumbuhan monokotil, yaitu tumbuhan monokotil itu kan termasuk tumbuhan angiospermae ya. Nah, angiospermae itu terdiri dari tumbuhan monokotil dan dikotil. Tujuan yang kedua tadi, yang pertama yaitu dapat mengidentifikasi yaitu ciri-ciri tumbuhan spermatopita atau tumbuhan biji. Yang kedua, kalian dapat membedakan yaitu tumbuhan monokotil dan dikotil. Pembelajaran hari ini yang pertama tadi apa? Mengidentifikasi ciri-ciri dari tumbuhan spermatopita. Kemudian ibu ambil lagi yang lebih singkat yaitu membedakan tumbuhan monokotil dan dikotil. Nanti kita di akhir pembelajaran, kalian masing-masing kelompok kinestetik, auditori, dan visual mengumpulkan produknya. Sudah? Sembari menunggu, ya diterangkan. Angiospermae itu tumbuhan berbiji tertutup. Pada spermatopita itu ada angiospermae, ada gimnospermae. Kalau gimnospermae itu tumbuhan berbiji telanjang. Apa itu tumbuhan berbiji telanjang? Dia tidak dilindungi dengan daging buah. Itulah dia baptis haji, ya kan? Sedangkan yang kita bahas ini yaitu angiospermae, yaitu berbiji tertutup. Mereka berkembang biak dengan biji. Kemudian bijinya dilindungi oleh daging buah. Dia nggak langsung biji. Kalau melinjo itu dia gimnospermae. Dia berbiji telanjang, dia tidak ada kan bibit dagingnya, ya kan? Kalau kelapa, dia kemari angiospermae. Dia walaupun tidak ada dagingnya, tetapi kan kulitnya itu kan tebal kan. Baru dia ada biji kelapanya itu kan. Nah, itulah dia. Yang kedua, struktur reproduksinya terdapat pada bunga. Siklus hidup generasi sporofit dominan, kemudian hidup bebas atau generasi gametofit tereduksi, tidak hidup bebas. Manfaatnya banyak. Lihat sebagai bahan pangan. Kemudian kita kan makan tumbuhan yang kita makan itu kan, lihat tumbuhan angiospermae itu yang dapat kita makan. Dapat kita gunakan sebagai pemenuhan yaitu bahan pangan kita. Kemudian ada untuk tanaman hias. Kemudian ada spermae-nya terdiri dari monokotil dan dikotil. Nah, ini dia perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil. Kalau dikotil, bijinya dia berkeping dua. Dia kotiloidnya itu dia berkeping dua. Kemudian tulangnya dia bertulang daun menyirip atau menjari. Kalau dia yang monokotil, daunnya dia sejajar atau melengkung.
Contohnya daun kelapa, dia lurus saja, dia sejajar. Ya, kambium pada batang kalau monokotil dia tidak memiliki kambium sehingga dia tidak bercabang. Pada kambium batang itu dia pada tumbuhan monokotil dia tidak berkambium sehingga tidak bercabangkan. Ada pohon ini pisang bercabang aja, enggak kan? Karena dia tidak memiliki kambium. Sedangkan kalau ini dia memiliki kambium sehingga ada cabangnya. Bunga berkelipatan 2, 4 atau 5. Sedangkan kalau dia monokotil dia berkelipatan 3. Akar tunggang ini seperti ini ya, dia pada dikotil tunggang. Sedangkan kalau dia monokotil dia berserabut kayak akar pohon kelapa, kan dia serabut banyak akar-akarnya kan seperti ini. Kalau dia dikotil dia akar mangga dia seperti ini. Nah, ada mau ditanyakan? Ada? Contohnya nanti itulah sebagai tugas produk kalian. Kalau untuk hari ini kita membahas perbedaannya dulu. Udah? Tugas kalian hari ini untuk aspek pengetahuan Ibu bagi LJK. Nanti kalian kumpulkan kembali, kalian mengumpulkan produk, yaitu tugas keterampilan kalian sesuai dengan minatnya, produknya. Kalau auditori nanti berupa video, visual dia berupa peta konsep. Sedangkan kinestetik itu kalian nanti ditugaskan keluar mencari tumbuhan monokotil dan dikotil. Nanti kalian bedakan. Nanti kalian letak perbedaannya di tabel, akarnya bagaimana, akarnya kalian tempel di situ, kemudian daun-daunnya. Ya, ini aku bagi ya. Penilaian untuk aspek pengetahuan ada 10 soal. Kemudian kalau auditori dengan menggunakan handphone. Nah, ini handphone Ibu biarnya sama kalian lihat di situ berbagai sumber, yaitu boleh dari Google atau dari YouTube. Oke, silakan. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai
manusia. Dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Ini digaris ya, ini bagiannya kemari, ya kan? Kemari. Dilebarkan ya. Dan yang mana ini ditempelkan ya. Ini dibuat ya, pembuat apa ini? Dikotil, buat dalam kurung, pembuat apa ini? Jambu biji ya.
1. Semua jenis spermatopita menghasilkan jawaban C. Biji. Benar? Benar. Nomor 2. Gigi. Nomor 2. Dua tumbuhan gimnospermae dan amniospermae termasuk dalam divisi spermatopita karena A menghasilkan biji. Betul? Oke. Nomor 3. Marvin. Oke. Amniospermae dan Gigielis. Gimnospermae. Amniospermae dan Gimnospermae berbeda dalam hal D. Adanya embrio dalam biji. Jadi apa jawabannya? Jawabannya E. Biji sebagai alat perkembangbiakan hormon reaktif. Oke, nggak apa-apa. Ya, yaitu LKPD keterampilan. Silakan maju ke depan satu-satu. Satu kelompok maju ke depan, mempresentasekannya. Sini maju ke depan. Ya, kelompok ini ya semua. Namanya juga kelompok kan? Perhatikan, ini kelompok kinestetik yang pertama. Inilah tumbuhan helikopter yang mereka kerjakan. Woi. Udah, siapa yang mau membacakan? Makin yang bacakan. Inilah hasil dari kelompok. Ya, lihat. Ini ada, lihat. Ini. Yang pertama tumbuhannya ini ada padi. Inilah dia, daunnya sejajar. Kemudian batangnya. Ini dia, baru akarnya dia apa? Ya, serabut. Baru ada melati. Ini dia daunnya dia menyirik. Baru apa lagi sekarang bacakan? Kalian bacakan. Kuat. Lalu di konten tumbuhan berbiji. Contohnya apa di situ? Ini contohnya apa? Melati tadi kan? Ini bacakan, Ermika. Ini yang bunganya Ermika. Bunganya. Ya, bagian penghiasannya itu bunganya itu terdiri dari 2, 4, 5 sampai atau pelipatannya. Baru akarnya apa ini kalau dikotil? Akarnya apa? Ya, akar tunggal. Oke. Itu kelompok kinestetik
tumbuhan dikotil dan monokotil. Tumbuhan dikotil memiliki akar tunggal. Kalau monokotil memiliki akar serabut. Tumbuhan dikotil memiliki batang bercabang-cabang. Kalau monokotil memiliki batang bercabang. Daun dari tumbuhan dikotil, pertulangan daunnya menyirip atau menjari. Kalau monokotil memiliki daun yang sejajar atau melengkung. Biji dari tumbuhan dikotil berkecambah dua atau berkeping dua. Kalau monokotil memiliki bunga utuh atau berkeping satu. Bunga dari tumbuhan dikotil 3, 4, 5 kelipatannya. Kalau monokotil memiliki 3 kelipatannya. Demikianlah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran hari ini sampai sekian lah. Produknya sudah kalian kerjakan, sudah selesai, kemudian aspek pengetahuan juga. Untuk refleksi, Ibu minta nanti satu-satu ke depan untuk memilih perasaan kalian setelah belajar hari ini, setelah praktek dengan Ibu mengenai tumbuhan monokotil dan dikotil. Kemudian kita buat lagi ada ice breaking, senam pinguin, kemudian stop. Perasaan mana yang kalian rasakan setelah mempelajari hari ini? Sudah, satu-satu Ibu suruh ke depan, tunjukkan nanti ekspresi kalian, ekspresi perasaan kalian bagaimana. Ya, oke, mulai. Saya Cindy. Oke, Damayanti merasa senang hari ini. Kenapa? Karena metode pembelajarannya dengan praktek dan begitu tadi senang pinguin. Jadi nggak bosan tuh. Ya, ada ice breakingnya namanya itu, senam pinguin ya kan? Oke, terima kasih. Ya, kenapa? Lihat si Dwi senang dianya. Apa? Kenapa senang? Ya, dia merasa senang karena diskusinya berdasarkan minat. Dia suka visual, visual lah dia. Lalu ada ice breakingnya. Ternyata kan suka ya senang-senang joget-joget ya. Iya dong. Oke, untuk refleksi di akhir pembelajaran. Tadi kalian sudah 2 orang, kalian masing-masing itu menunjukkan ekspresi perasaan kalian. Sekarang siapa yang maju ke depan untuk merefleksikan hasil pembelajaran hari ini? Perasaannya bagaimana? Peristiwa yang terjadi pada saat proses pembelajaran kita bagaimana? Pembelajaran apa yang diterima? Kemudian harapan apa? Udah, silakan siapa maju ke depan? Ya, Dwi, maju Dwi dengan berdua ya, Bapak. Damayanti. Kalian berdua pada saat mempelajari materi hari ini yaitu mengenai monokotil dan dikotil. Ya, senangnya bagaimana? Seperti yang lain karena ada ice breakingnya, senam-senam itu. Oke, baru bagaimana ini dengan teknik yang Ibu buat yaitu pengelompokan berdasarkan minat dan bakat kalian. Itu namanya proses pembelajaran berdiferensiasi ya. Kita mengelompokkan diri kita kalian sesuai dengan minat dan bakatnya. Ada visual, auditor, kemudian ada kinestetik, ada 2 kelompok. Kemudian peristiwa pembelajarannya bagaimana? Mulai dari awal kita awali dengan berdoa, absen, kemudian tadi ada ya itu pengelompokannya, kemudian ada teknik stop, ya kan? Teknik stop itu supaya kalian lebih tenang dan lebih fokus. Baru setelah itu Ibu menyampaikan materi tadi kan, baru dengan itu ada ice breaking, baru kan mengerjakan tugas PKP pertama, baru mengerjakan ini produknya berdasarkan ya berdasarkan minat bakatnya. Produknya masing-masing ya kalian buat. Kalian auditor dia berupa ya berupa video. Kemudian harapannya bagaimana? Harapan kami semoga berkat pembelajaran biologi dapat menyenangkan Ibu. Oke, berarti SPT-nya kurang ngomong lagi lah ya. Kemudian pembelajarannya apa yang kamu dapat?
Ya, berarti kalian dapat membedakan itu tumbuhan monokotil dan dikotilnya kan. Oke, terima kasih.